Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya ya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu. Hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk. Ya itu lain, kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya gitu kan. Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah ada di situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya, maka itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa tidak makan, ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah adalah dari hubungan suami istri? Saya Allahu alam, saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil itu, tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan mungkin yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub gitu. Kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik, dia menyisir rambutnya dengan rapi menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib, imam di depan maksudnya, kemudian dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni. Kata ulama hadis, pernyataan di sini siapa yang mandi hari Jumat mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Dianjurkan berhubungan biologis, gitu kan? Itu di hari Jumatnya. Tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan mungkin pemahaman tentang masalah ini. Seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al-Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, sebagian ulama mengatakan ini masuk maksudnya Jumatnya gitu kan, maka Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarahi Ka'bah itu ya, sering melihat Ka'bah. Maka di sini ulama bilang membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja, karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu, seperti itu. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ, dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan enggak usah ikut-ikutan, biarin aja, mereka kafir kok, biarin aja, mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama ya, saya ragu namanya tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ,
Kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat anda? Dia bilang, setahu saya Amir Mu'minin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran. Dan anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, anda tahu mana yang benar, salah satunya anda harus bantu yang membela, yang benar itu. Menurut agama kita, karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita. Dan pasukan yang membela itu mati syahid. Walaupun dia sedang membela orang-orang non-muslim, sehingga perang antara mereka karena kita sedang membela kebenaran di situ. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin? Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh, seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan? Lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Mungkin ditangkap, mungkin ini iya, gitu kan? Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama, keluar sebuah hukum di sini, kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat, maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari, dalam arti kata sudah ada efek jerah, maka sebaiknya dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebagian tidak dilakukan. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak, karena ain tidak kelihatan. Kisos itu dipenggal kepala, berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia panas, hasut, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasutnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh, masuk dalam kategori yang dilarang. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak ya. Ya, tidak hilang hak warisnya dia, insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ya, ada bahasa sendiri ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan?
Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan ya, jadi sebaiknya hindari, jangan diminta balasan gitu kan. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dikhitan? Bolehkah sejak masih bayi? Jika sudah dewasa belum dikhitan, apakah tetap harus dikhitan? Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik, tentu saja boleh kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik gitu kan. Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan, dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik ya. Nah ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan. Tapi khitannya khitankan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan, dengan makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu, dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti gitu kan. Allahu a'lam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya. Apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya bolehkah menulis ayat di baju? Bolehkah menulis ayat di papan? Di spanduk? Di apa saja? Boleh. Hukumnya boleh. Gitu kan? Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya saya tahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia itu lain, tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi, saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya sebagai Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Mau tanya mengenai kisos. Kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos, apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi ya. Taubat mencukupi. Kalau dia sudah taubat, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh. Karena kisos itu solusi terakhir orang yang memang tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya? Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu, nggak boleh tidak. Ya. Bagaimana hukumnya bagi orang yang aborsi
sekalipun dalam usia dini 1, 2, 3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin. Jika dengan alasan medis bagaimana, dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah? Kan sudah pernah saya bilang, tadi saya sudah bilang, kalau dia di bawah 4 bulan belum ada ruhnya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu, kalau dia hamil dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah karena dianggap belum ada ruhnya, gitu kan. Saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah kalau ada orang yang hamil di luar nikah boleh atau tidak digugurkan, itu di bawah 4 bulan saya tidak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada, umumnya mereka membolehkan karena dianggap belum ada ruhnya kalau ada masalah. Apakah menyuntik mati termasuk dosa besar? Misal kejadian karena sakit yang diderita oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya nggak tega, maka pasien tersebut lalu disuntik mati. Lalu bagaimana jika kasus dokter malpraktek karena salah diagnos, salah obat yang menyebabkan kematian, berdosakah? Tentu saja kalau dia disuntik mati, dosa, nggak boleh itu. Dokternya dosa, keluarganya dosa, tentu saja tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali, itu dilarang, ya, tidak boleh sama sekali ini. Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa, itu ijtihad, ya, dia tidak dosa insya Allah. Kecuali kalau dia bodoh, dia nggak tahu tapi sengaja mau tahu, tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati, nah itu baru berdosa. Tapi kalau dia ijtihad, dia berusaha, dia kasih obat kemudian salah, dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh tapi ternyata sudah expire dan seterusnya, dia tidak sengaja, maka tidak masuk insya Allah. Ustaz, mohon doakan kesembuhan orang tua saya yang sedang sakit dan seluruh kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah baik di Indonesia, ada yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga diberikan ketabahan. Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja, bolehkah beliau, berdosakah beliau, bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa, itu harus kita lakukan memang, ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil? Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh, jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat, ya, KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa? Haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan? Haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan? Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja? Tentu tidak boleh menyerah, ya kan? Melawanlah, melawan semaksimal mungkin, dan kalau anda terbunuh anda mati syahid. Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu, akan diperkosa kalau perempuan, dan dia melawan maksimal, jangan pasrah, nggak boleh. Kalau ajal anda datang, anda akan mati kok pada saat itu, dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa. Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati, ya.
Seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati, itu matinya hari Jumat, lagi sujud, lagi haji, luar biasa itu. Artinya gini, saya sampaikan ke jamaah pengajian saya, ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala, kok bisa? Itu takdirnya Allah, gimana caranya kita mau salah-salahin? Biar juga dia lagi di Indonesia tuh, tetap mati pada saat itu kalau datang ajalnya. Malah luar biasa matinya di Masjid Haram. Dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di Masjid Haram mengatakan, ini yang rubuh nih, yang rubuh itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin jatuh, nggak mungkin rubuh dah. Ini secara hitung-hitungan sudah nggak mungkin, ini tercanggih menggunakan canggih di dunia, bahan-bahannya luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu mungkin berdoa minta mati syahid di haram tuh. Sampai Allah datangin petir, kan waktu itu petir ya, datang petir, hujan, akhirnya rubuh tuh bangunan. Yang tidak mungkin rubuh kalau syahid dengan mati-mati, nggak mungkin. Kayak antum lagi berdiri gini, tiang ini tembok sudah dipasang semen, sudah dipasang besi, sudah bagus, tiba-tiba rubuh tanpa sebab. Ada. Terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan. Emang itu subhanallah, kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal biasa, nggak ada masalah, terus terjadi kecelakaan, ban tiba-tiba meledak, ya, rusak dan seterusnya, itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, tetap kita kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, antara dia dengan Allah. Dia tobat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Itu curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya, mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri, itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat, kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana, dia terus kecelakaan, ya dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama kasus tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara, apakah sudah lepas hukumnya di akhirat? Tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini. Di antaranya dalam Islam dia harus bayar denda. Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal. Bagaimana hukumnya membunuh semut, baik disengaja maupun tidak disengaja, berdosakah? Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita, lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merumuni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di lantai rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar, bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Az-Zahabi tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya, dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman. Jadi sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya.
Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking yang disebutkan dalam hadis, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan. Bunuhlah, semua hitam ya, nggak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Contoh, kalajengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya yang mengganggu manusia. Masuk dalamnya adalah nyamuk, ya, semut di sini kalau sampai mengganggu manusia ya mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu nggak boleh. Kalau tidak mengganggu nggak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di riwayat Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah, ya sudah saya keluarin, itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan seorang Nabi Allah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh, lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah dia, di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah SWT mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu nggak usah, gitu kan? Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya, seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan, ayam kan disembelih, kambing nanti Idul Adha ini, unta, gitu kan, kuda, mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, nggak boleh. Yang diambil daripada hadis jihad tadi, sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubih misalnya, gitu kan. Semua harus dicabut, dan otomatis mati, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah, kena dikonsumsi, gitu kan. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak dapat, terus tiba-tiba dibakar. Nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain. Ini tidak dibolehkan. Ya di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda silakan. Itu kan, itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagaimana, itu tidak ada masalah karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing, ya kan? Memelihara kucing, dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhr, tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, karena orangnya suka banyak pelihara kucing, gitu. Nah di sini Nabi SAW membiarkan, tidak ada masalah karena dia merawat hewan-hewan itu, dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing, sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya sarankan, saran saya hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya. Maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustadz, ya harus dialihkan hobinya. Karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Nggak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan, ya kan? Jadi harus ditundukkan. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama.
Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali mutlak nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di muka bumi. Ardunya, buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Enggak ada ruh gentayangan, enggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar. Enggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, enggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Nggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya, itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada dua macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya gitu. Kapan itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Jadi tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya, mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid, membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfuz tercatat dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar, maka berarti dia berdosa di sini ya.